Acara ini dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa, kembali program Kesehatan Jendela hadir menjumpai Anda di setiap minggunya. Program Jendela membahas mengenai beragam permasalahan tentang kesehatan. Pemirsa, pandemi membuat banyak masyarakat mulai menyadari dan menerapkan pola hidup bersih dan sehat untuk mencegah penularan virus COVID-19. Tetap waspada terhadap potensi terkena COVID-19 penting dilakukan, tapi bukan berarti mengabaikan resiko penyakit lainnya seperti penyakit jantung yang merupakan penyakit dengan komplikasi serius dan menyebabkan kematian tertinggi di Indonesia. Selain itu, kasus penyakit jantung di masyarakat masih terbilang tinggi sepanjang waktu, termasuk di masa pandemi. Jika kondisi tersebut tidak dijaga, maka dikhawatirkan penderita penyakit jantung tersebut terinfeksi COVID-19. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai menjaga jantung sehat di kala pandemi COVID-19, kita akan membahasnya secara mendalam bersama narasumber saya yang telah hadir pada malam hari ini. Selamat datang kepada Bapak Dr. Adrian Masno, SPJP, konsultan FASCC dari Rumah Sakit Muhammad Husin. Selamat malam, dokter. Selamat malam, Mbak Rara. Bagaimana kabarnya, dokter? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Dan pemirsa Anda yang ingin bergabung bersama kami, tak lupa kami ingatkan Anda bisa menelpon kami di line telepon 364-666 atau di 364-111. Sekali lagi kita membahas mengenai menjaga jantung sehat di kala pandemi COVID-19. Nah, sebelum membahas hubungannya jantung dan juga pandemi COVID seperti itu, dokter. Nah, ini sebenarnya penyakit jantung itu sendiri apa sih, dokter? Iya, terima kasih Mbak Rara. Sebelumnya saya ingin menyapa para pemirsa semua, mengucapkan selamat Hari Jantung Sedunia tanggal 29 September tahun 2020 ini. Tema dari Hari Jantung Sedunia kali ini adalah Use Your Heart to Beat Cardiovascular Disease. Jadi kalau kita lihat tagline-nya, use jantung to beat broken heart. Oh gitu. Ya. Kenapa seperti ini harus kita lebih waspada? Karena sampai saat ini penyakit jantung dan pembuluh darah masih menjadi pembunuh nomor 1. Oke. Dengan atau tanpa COVID. Oke. Dan saat ini angka kejadiannya bukannya makin turun, malah tambah naik. Dan bahkan mengenai usia-usia yang lebih muda. Dulu mungkin tahu bahwa hanya orang tua yang kena serangan jantung, hanya orang tua yang kena penyakit jantung koroner. Nah, tepat sekarang malah kejadiannya malah kena orang-orang yang usia dulunya mungkin ke 60, sekarang ke 40, bahkan 30-an udah kena penyakit jantung. Karena kan ada perubahan gaya hidup, kemudian faktor resiko juga meningkat, merokok, kemudian. Jadi penyakit jantung koroner, sebenarnya penyakit jantung itu banyak, Mbak Rara. Apa aja tuh, dokter? Oh, banyak sekali. Okay. Dari pertama, ketika lahir ya penyakit jantung bawaan. Kemudian ketika remaja, karena kita negara berkembang, mungkin tingkat ekonomi juga belum terlalu baik. Jadi mudah ada timbul penyakit jantung, namanya penyakit jantung rematik, yang disebabkan akibat infeksi suatu kuman yang disebut Streptococcus beta hemolithicus grup A. Itu kena radang, kemudian zat tubuhnya membentuk zat anti. Nah, zat antinya itu menyerang tubuhnya sendiri, yang biasanya kena di katup. Ya, timbullah gangguan di katup, klepnya menyempit gitu, atau klepnya mengapur sehingga bocor. Nah, itu penyakit jantung rematik. Mulai gede lagi, kita bisa hadapin penyakit jantung akibat hipertensi, misalnya akibat darah tinggi. Penyakit jantung akibat koroner. Koroner itu adalah pembuluh darah yang memperdarahi jantung. Jadi kalau ada penyempitan, ada penyumbatan di pembuluh darah koroner, timbullah penyakit jantung koroner. Kemudian orang-orang yang perokok, kemudian terkena penyakit paru obstruktif kronik atau COPD, itu bisa juga kena penyakit jantung yang disebut penyakit jantung paru atau cor pulmonal bahasa medisnya. Nah, lama-kelamaan kalau semua tidak ditangani, lama-lama timbul gagal jantung atau jantung tidak bisa memompa darah. Nah, jadi spektrum penyakit jantung luas. Ditambah lagi yang lain, ada orang kena kematian jantung mendadak akibat gangguan irama, kemudian penyakit jantung akibat organ lain, misalnya penyakit tiroid,
atau peradangan jantung akibat lupus, ya banyak sih sebenarnya. Artinya? Tapi yang jadi highlight pasti kalau orang ngomong penyakit jantung pasti mikirnya kan penyakit Koroner. jantung koroner ya. Iya, betul. Kenapa? Karena paling banyak, kemudian juga mengenai usia yang masih produktif gitu, sehingga ada artis meninggal mendadak gitu. Pasti orangnya mikirnya kan penyakit jantung koroner nih, serangan jantung. Padahal Tapi belum tentu. Belum tentu. Bisa aja akibat gangguan irama misalnya. Nah, untuk mendeteksi dini, banyak sekali turunan-turunan atau jenis-jenis penyakit jantung Betul. seperti itu. Nah, untuk mengetahuinya kadang-kadang kan orang tuh ngerasa sedikit tidak nyaman. Ah, biasa nih mungkin masuk angin atau apa. Nah, sebenarnya itu gimana sih, dokter? Jadi kita sekarang bicara tentang penyakit jantung koroner berarti ya Mbak Rara ya. Oke. Lebih kita Kalau di jantung bukan koroner apa tidak bisa ditangani, dokter? bisa. Oke. A sampai Z kita udah bisa nanganin sendiri Oke, di sini. Bahkan di Palembang pun kita udah bisa tangani. Gitu. Oke. Contoh misalnya penyakit jantung bawaan kan paling gampang. Kalau ada anak-anak sering batuk panas gitu kan. Oh. Tumbuh kembangnya terganggu, kemudian dia nafsu makannya kurang, failure to thrive, feeding difficulty atau dia susah makan, nggak mau makan, kemudian tumbuh kembangnya terganggu, sering batuk panas gitu. Tempelin aja tuh stetoskop ke dadanya, tiba-tiba kedengaran bising. Nah itu harus kita juga jangan-jangan penyakit jantung bawaan. Oke. Yang paling sering kan atrial septal defect. Maksudnya kalau penyakit jantung bawaan pasti kan gangguan di pembentukan organ waktu pas di kandungan ya. Iya. Jadi ada sekat di biliknya terganggu, nggak terbentuk, atau sekat di serambinya nggak terbentuk, atau bahkan ada hubungan di pembuluh darah paru sama pembuluh darah aortanya yang disebut PDA. Ada macam-macam deh kalau penyakit jantung bawaan, ada pembuluh darahnya terpuntir kadang-kadang karena pembentukan. Gitu. Itu berarti bisa dengan operasi seperti itu? Iya, atau kelihatan biru si anaknya. Oke. Bisa aja waktu dia nangis dia biru gitu, atau dia kalau kecapean di biru di jongkok, atau kita sebut squatting. Nah itu harus curiga jangan-jangan penyakit jantung bawaan. Nah kemudian ada anak-anak misalnya kena batuk panas, kemudian dia sesak napas, kemudian ada gejala-gejala tertentu yang kita lihat. Nah kita curiga nih jangan-jangan penyakit jantung rematik. Kita dengerin dia ada bising juga. Nah paling gampang kan di echo atau di USG jantungnya. Di echo, di USG jantungnya dilihat klep jantungnya, dilihat sekat-sekat jantungnya, ada nggak masalah gitu. Nah di situ bisa kita deteksi dengan cepat. Oke. Itu penyakit jantung bawaan dan penyakit jantung rematik ya. Kalau orang dewasa ya tentu kita lihat faktor resiko. Misalnya dia ada darah tinggi, dia ada kencing manis, dia ada merokok, atau obesitas, sedentary lifestyle, atau family history, atau keluarganya memiliki pernah dideteksi sebagai penyakit jantung koroner terutama di usia dini. Misalnya bapaknya kena serangan jantung usia 40 tahun, ibunya kena serangan jantung usia 40 sekian tahun. Biasanya kan itu masih relatif dini ya. Iya. Terutama kalau wanita usia belum menopause kok udah kena serangan jantung. Nah itu sangat dini dia kena serangan jantung. Nah itu keturunannya mungkin ada resiko untuk terkena juga. Oke. Nah, kalau untuk gejala dari jantung koroner, gejala awal untuk mendeteksinya apa sih, dokter? Kadang-kadang kan suka dibilang silent killer seperti itu, Betul. tiba-tiba lagi tidur meninggal. Betul. Nah, untuk mencegah hal tersebut apa sih yang harus diketahui gitu, dokter? Ya, yang pasti adalah kita harus mengenali gejalanya, betul sekali. Jadi gejala yang harus kita kenalin jangan sampai salah. Pasien keluarga kita sakit dada, kemudian rasa kayak ditusuk-tusuk di dadanya lebih berat dari sebelumnya, bahkan sampai keluar keringat dingin, dipikir cuma masuk angin, atau dipikir sakit mah kan, Dikerokin seperti itu. dikerokin sehingga habis dikerokin dia tidur, nggak bangun-bangun lagi kan gitu. Jadi ya yang harus dikenalin adalah gejalanya. Gejalanya biasanya paling klasik adalah nyeri dada. Nah nyeri dada yang paling klasik adalah nyeri dada, lokasinya adalah di sebelah kiri, karena jantung kita di kiri ya. Dan dia nyerinya biasanya nggak bisa ditunjuk satu titik. Jadi nyerinya dia pasti pasiennya datang dengan begini, satu regio dia pegang. Oh. Dia bisa menjalar ke rahang, ke lengan kiri, ke belikat, atau ke ulu hati. Nyerinya atau ke rahang seperti rahangnya kadang-kadang ada yang kemeng rasanya. Oh, oke.
Nyerinya seperti apa dokter? Kadang-kadang mungkin apakah seperti tertusuk-tusuk atau seperti terbakar atau seperti apa? Ya kayak Mbak Rara bilang seperti ditusuk-tusuk bisa, dibakar bisa, dihimpit benda berat bisa, kayak ketiban gajah kali ya, sakit sekali. Apa namanya, dan macam-macam. Jadi pasien itu mengeluhkan nyerinya itu macam-macam, seperti dihimpit, ditusuk, dibakar, diremas-remas. Jadi tiap orang berbeda-beda seperti itu. Iya, dan bahkan ada juga yang nggak ada keluhan nyeri dadanya. Nah itu seperti apa dok untuk tahu lebih awal kalau tidak merasakan nyeri? Ya, biasanya pasien yang tidak mengeluhkan nyeri itu karakteristiknya kita temukan pada pasien-pasien dengan populasi khusus ya, misalnya pasien usia tua, perempuan, diabetes. Nah itu kan orang diabetes kadang-kadang dia ada gangguan di persyarafannya, jadi dia nggak mengeluhkan nyeri dada, tapi tiba-tiba dia lemes. Dia lemes, keringat dingin, atau sesak napas, dia ngerusnya sesak napas, ngos-ngosan. Iya, dari situ kan kita pertama ada 3, pertama keluhan, yang kedua rekam jantung, yang ketiga adalah pemeriksaan enzim jantung. Ya, dengan keluhan, kemudian pemeriksaan rekam jantung, ada perubahan rekaman jantung atau EKG-nya, baru kita konfirmasi dengan pemeriksaan enzim jantung namanya. Nah, enzim jantung dengan kombinasi 3 itu baru kita bisa tegakkan pasien tersebut serangan jantung. Jadi ada 2 di sini untuk penyakit jantung koroner. Penyakit jantung koroner yang kronik, yang menahun, pasiennya nyeri dada, hilang timbul kayak gitu. Kalau aktivitas hilang dengan istirahat atau dengan obat bawah lidah, atau nyeri yang atau subset yang akut. Akut itu tiba-tiba, tadinya sehat-sehat aja tiba-tiba deh serangan jantung. Atau pasien yang sudah diketahui serangan jantung penyakit jantung koroner sebelumnya, karena dia faktor resikonya tidak ditanggulangi dengan baik, dia kena serangan jantung. Jadi kronik jadi akut namanya. Gitu. Jadi kalau seandainya pemirsa memiliki rasa tidak nyaman, kalau ada sedikit rasa tidak nyaman saja lebih baik itu langsung dikonsultasikan seperti itu ya dokter ya? Ya sebaiknya seperti itu ya, karena kan tidak ada yang tahu ya. Kadang-kadang makanya pentingnya kita medical check up di sini. Kalau kita sehat ya tentu evaluasi faktor risiko seperti cek darah, cek fungsi kolesterol, kemudian gula darahnya dicek, kemudian timbang berat badan kali ya. Kalau berat badan ada berlebihan mungkin perlu diwaspadain. Merokok, merokok tuh. Artinya kalau seandainya seseorang itu sudah memiliki faktor risiko yang seperti dokter sebutkan, itu lebih baik secara berkala itu memeriksakan kesehatan secara menyeluruh seperti itu ya dokter. Hati-hati. Apalagi dia punya orang tua misalnya kena serangan jantung. Nah, tentu kan nggak pengen warisan, kalau warisan tanah, mobil gitu asik ya. Nah, kalau untuk penyakit jantung yang artinya diturunkan dari keluarga, sebenarnya penyakit jantung jenis mana aja? Tapi jangan dijawab dulu dokter, karena kita harus jeda, saat lagi kami kembali. Acara ini dipersembahkan oleh